Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu akbar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kesempatan kali ini belajar TTQ, Tahsin Tahfidz Quran. Dan insya Allah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bacaan di luar kaidah. Bacaan di luar kaidah kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Insya Allah nanti akan kita bahas bagaimana bacaan-bacaan di luar kaidah. Untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Amran sudah menyampaikan materi kita pada hari ini adalah bacaan di luar kaidah. Sebagai gambaran, nanti kita akan menemukan bacaan-bacaan yang di luar kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Contohnya, di kata ad-dunya, ada nun mati bertemu dengan ya yang seharusnya dibaca demung. Karena nun mati bertemu dengan ya, itu hukum bacaannya idgham bil gunnah, harus dibaca dengung. Dalam bacaan di luar kaidah ini, dia dibaca jelas. Kok seperti itu Pak Amran? Apakah tidak menyalahi hukum tajwid? Apakah itu tidak sesuai dengan cara membaca Al-Quran? Tenang anak-anak sekalian, bacaan di luar kaidah ini merupakan bacaan yang sesuai dengan Al-Quran, di mana diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril dan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diwariskan kepada kita semua. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari mengatakan, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qurannya berdosa, karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Jadi bacaan-bacaan berkaidah ini sesuai dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril dan sampailah kepada Nabi Muhammad serta diwariskanlah kepada kita semua sebagai mukjizat terbesar bagi umat Islam. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan melihat bagaimana bacaan di luar kaidah. Yang pertama, dalam surat As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Perhatikan anak-anak sekalian, terdapat huruf yang diberikan warna merah. Ada kata bunyanun. Pada kata bunyanun terdapat huruf nun mati atau nun sukun bertemu dengan ya, yang seharusnya kan hukum bacaannya itu idgham bil gunnah, harusnya dibaca dengung, harusnya dibaca seperti ini. Bunyanun, bunyanun, seharusnya dibaca dengung. Tapi karena ini adalah bacaan di luar kaidah, maka dia wajib dibaca idgham. Jadi dibaca bunyanun, bunyanun, bunyanun. Lalu selanjutnya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terdapat kata ad-dunya. Sebenarnya kata ad-dunya ini tidak hanya di surat Al-Hadid, juga nanti kita temui di surat dan ayat yang lain. Terdapat kata ad-dunya dibaca jelas, walaupun di dalam kata ad-dunya ini terdapat nun mati bertemu dengan ya, yang pada umumnya harus kita baca gunnah, dengung. Kita baca dengung, karena nun mati bertemu dengan ya, hukum bacanya adalah idgham bil gunnah. Wa mal hayatud dunya dibaca jelas. Ad-dunya dibaca jelas. Selanjutnya di surat Ar-Ra'd ayat 4. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. Dalam surat Ar-Ra'd ayat keempat ini terdapat dua bacaan. Yang pertama sinwan, yang selanjutnya sinwanin. Yang pertama sinwanun, yang kedua sinwanin. Terdapat nun mati bertemu dengan waw di kata sinwanun, demikian juga terdapat nun mati bertemu dengan waw atau nun sukun bertemu dengan waw di kata sinwanin. Nah, seharusnya nun mati bertemu dengan waw itu hukum bacanya adalah, ada yang masih ingat? Betul sekali. Idgham bil gunnah, seharusnya dibaca dengung. Seharusnya dibaca kayak seperti ini. Siwan, siwan, atau siwan, siwan, dibaca dengung, yaitu dimasukkan ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya itu huruf waw. Tapi dalam kaidah ini dia dibaca jelas. Sinwanun, sinwanin, sinwanun, sinwanin. Jadi dibaca jelas. Dan yang terakhir di surat Al-An'am ayat 99. Wa minan nakhli min qal'iha qinwanun daniyah. Wa minan nakhli min qal'iha qinwanun daniyah. Pada surat Al-An'am ayat 99 terdapat kata qinwanun, qinwanun. Terdapat nun mati bertemu dengan waw pada kata qinwanun yang seharusnya dibaca gunnah, karena ini adalah bacaan luar kaidah, maka dia dibaca izhar, dibaca izhar, dibaca jelas. Wa minan nakhli min qal'iha qinwanun daniyah. Qinwanun, qinwanun, dibaca jelas. Baiklah ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, Pak Amran ingin mereview dulu apa saja bacaan di luar kaidah yang dibaca izhar. Apa saja bacaan di luar kaidah yang dibaca izhar? Yang pertama ada bunyanun. Ada kata bunyanun, bunyanun. Kemudian ada kata ad-dunya, ad-dunya, ad-dunya. Lalu ada kata sinwanun, sinwanun, sinwanun. Lalu ada kata
sinwanin, 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 dan terakhir ada kata ainwanun, ainwanun, ainwanun. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bersama-sama belajar bagaimana kaidah atau bacaan di luar kaidah yang wajib dibaca izhar. Sebelum Pak Amran akhiri, Pak Amran ingin menyampaikan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qamar yang berbunyi وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dalam surat Al-Qamar ini dijelaskan bahwasanya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi bahwasanya mempelajari Al-Quran itu telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kuncinya adalah giat dalam mempelajari Al-Quran. Dan semoga kita menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani yang mencintai Al-Quran dan menyebarkan kebaikan-kebaikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.